Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan saya Suci Indah Saputri dalam Math is Fun, di mana belajar matematika itu asik dan di video kali ini kita akan belajar materi tentang bilangan bulat. Operasi bilangan bulat. Jadi operasi bilangan bulat itu terdiri dari beberapa operasi. Operasi yang pertama adalah penjumlahan. Penjumlahan sendiri mempunyai 3 sifat. Yang pertama adalah tertutup, yang kedua komutatif, dan yang ketiga asosiatif. Tertutup maksudnya adalah ketika A ditambahkan dengan B, dengan A-nya ini adalah bilangan bulat, kemudian B-nya juga adalah bilangan bulat, maka nanti hasil penjumlahannya juga merupakan bilangan bulat. Sebagai contoh nih, ketika kakak menjumlahkan 1, bilangan bulat ya, ditambah dengan 3, hasilnya adalah 4. Satunya bilangan bulat, 3 bilangan bulat, dan 4 juga bilangan bulat. Ini adalah yang dimaksud dengan sifat tertutup. Yang kedua adalah komutatif, yang artinya ketika A ditambah B, maka akan bernilai sama juga ketika B ditambah A. Maksudnya gimana sih? Nah, jadi seperti ini. Kalau kakak menuliskan 1 ditambah 3, hasilnya 4 ya. Akan sama juga ketika kakak menuliskan 3 ditambah 1, hasilnya juga 4. Dan ini artinya pada penjumlahan berlaku sifat komutatif. Dan yang ketiga adalah asosiatif. Asosiatif itu adalah ketika kita menjumlahkan 3 buah bilangan bulat, A ditambah B ditambah C, ini akan sama juga ketika kita menjumlahkan 2 bilangan depan terlebih dahulu, baru ditambahkan dengan yang belakang. Atau boleh juga kita menjumlahkan 2 bilangan belakang terlebih dahulu, baru ditambah dengan yang depan. Nah, ini namanya asosiatif. Sebagai contoh, ketika kakak akan menjumlahkan 2 ditambah 3 ditambah 5. Nah, ini kakak boleh menjumlahkan 2 ditambah 3 baru ditambah 5. Berarti kan 2 ditambah 3 adalah 5, baru ditambah dengan 5, yaitu 10. Ini juga akan sama nih, ketika kakak menjumlahkan 3 ditambah 5 dulu, baru ditambah dengan 2. Hasilnya berapa? Akan tetap 10 juga. Itu artinya penjumlahan berlaku sifat asosiatif. Selain pada penjumlahan juga terdapat pengurangan. Pengurangan ini sendiri adalah lawan atau inverse dari penjumlahan. Nah, maksudnya gimana sih? A dikurang B itu akan sama dengan A ditambah negatif B. Jadi maksudnya inverse ini adalah ketika kita menjumlahkan suatu bilangan, itu akan kembali lagi kepada bilangan semula ketika bilangan tersebut dikurangkan. Sebagai contoh nih, kakak punya angka 1 ditambah dengan 3, berarti sama dengan 4. Nah, untuk mengembalikan lagi kepada angka 1, nah maka kita harus mengurangkannya dengan 3. 4 dikurang 3, hasilnya adalah 1. Yang ketiga adalah operasi perkalian. Operasi perkalian sendiri mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, tertutup. Nah, ini sama seperti pada penjumlahan tadi, artinya tertutup adalah ketika kita mengalihkan suatu bilangan bulat dengan bilangan bulat yang lain, maka hasilnya juga akan bilangan bulat. Sebagai contoh, ketika kakak mengalihkan 3 dikali dengan 2, maka hasilnya adalah 6. 3 termasuk juga elemen bilangan bulat. 2 juga termasuk bilangan bulat. Dan 6 juga bilangan bulat. Jadi dia hasilnya akan bilangan bulat. Nah, kemudian yang kedua adalah komutatif. Nah, komutatif itu artinya ketika kita mengalihkan 2 buah bilangan bulat, A dikali B, itu maka akan sama dengan B dikali A. Atau boleh dibalik-balik ya penulisannya. Misalkan kakak akan mengalihkan 3 dikali 1, maka ini juga nggak akan salah ketika kakak menuliskannya 1 dikali 3. Hasilnya akan tetap sama, yaitu 3. Nah, kemudian sifat yang ketiga adalah asosiatif. Sama seperti pada penjumlahan, ketika kita mengalihkan 3 buah bilangan bulat, ini maka kita boleh mengalihkan bagian-bagian seperti A dikali B terlebih dahulu, baru dikalikan dengan C.
Atau boleh B dikali C terlebih dahulu baru dikalikan dengan A. Dan ini hasilnya akan bernilai sama. Yang keempat adalah unsur identitas. Jadi unsur identitas pada perkalian itu adalah 1. Maksudnya unsur identitas ini apa? Jadi unsur identitas itu adalah suatu bilangan yang menyebabkan dia tetap bilangan yang sama nanti hasilnya. Nah, sebagai contoh nih ya, pada perkalian unsur identitasnya kan adalah 1. Artinya, berapapun bilangan kalau dikalikan dengan 1 itu hasilnya akan tetap. Misalkan nih kakak mengalikan 3 dikali 1, hasilnya tetap 3 ya. 2 kali 1 juga tetap 2. Dan yang lainnya, mau berapapun dikalikan 1, hasilnya tetap sama. Jadi selain unsur identitas di perkalian, di penjumlahan juga ada unsur identitasnya. Tapi unsur identitas di penjumlahan itu adalah angka 0. Kenapa? Karena berapapun angka ketika dijumlahkan dengan 0 maka hasilnya akan tetap ya. Nah, sifat yang kelima yaitu adalah distributif. Distributif ini adalah sifat penggabungan antara perkalian dengan penjumlahan, yaitu ketika ada A dikalikan dengan B ditambah C. Ini kita boleh ngitung B ditambah C dulu baru dikaliin dengan A, atau boleh juga dengan mengalikan ke dalam, yaitu A dikali B berarti hasilnya AB. A dikali C hasilnya AC. Begitu juga kalau misalkan di sini pengurangan nih. A dikali B hasilnya AB. Dikurang, nah ini dikurangnya ditulis A dikali C hasilnya AC. Nah, sebagai contoh nih seperti ini nih. Misalkan kakak punya bilangan 2 dikali dengan 5 ditambah 1. Kalau kita menjumlahkan langsung yang di dalam, berarti kan ini 6 dikali 2. Oh ya, ini ya. Jadi, kalau dalam kurung ini artinya juga dikali. Nah, tapi kita juga bisa menggunakan sifat dari distributif ini, yaitu dengan cara 2 dikali 5 terlebih dahulu, berarti 10. Ditambah dengan 2 kali 1, 2. Nah, ini hasilnya berapa? 12 ya. Dan ini hasilnya juga 12. Jadi sama nih hasilnya. Dan yang keempat adalah pembagian. Pembagian itu adalah kebalikan atau inverse dari perkalian. Jadi seperti halnya pengurangan, pengurangan itu inverse dari penjumlahan. Nah, begitu juga dengan pembagian adalah inverse dari perkalian. Nah, kenapa sih dikatakan dengan inverse dari perkalian? Karena ketika kita mengalihkan suatu bilangan, misalkan 2 dikali dengan 3, hasilnya adalah 6 ya. Nah, ketika kita ingin mengembalikan ke angka 2, maka kita bisa menggunakan inverse-nya, yaitu pembagian, yaitu dengan membagi 6 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 2. Nah, inilah yang dimaksud dengan inverse. Contoh soal. Nah, dalam suatu tes, jawaban yang benar diberi nilai 4, yang salah diberi nilai negatif 2, dan yang tidak dijawab diberi nilai negatif 1. Jika dari 30 soal, Adi menjawab dengan benar 22 soal dan 5 soal salah, serta sisanya tidak dijawab, maka nilai yang diperoleh Adi adalah... Nah, cara menjawab soal seperti ini, yang pertama kita harus menuliskan petunjuk-petunjuk yang diketahui. Nah, yang pertama kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Nah, tadi kalau dia jawabannya benar, maka mendapatkan 4 poin. Kalau jawabannya salah, berkurang 2 poin. Dan kalau tidak dijawab, atau mungkin kita bisa tuliskan dengan tidak dijawab begini ya, maka dia akan mendapatkan negatif 1 poin. Nah, kemudian tadi jumlah soalnya ada berapa sih? Ada 30 ya. Jadi jumlah soalnya ada 30. Nah, dari 30 ini yang dijawab benar berapa? Ada 22. Dan yang salah ada 5. Maka pertanyaannya, berapa nilai yang didapat?
kita akan menjawab pertanyaan ini dengan mencari dulu berapakah soal yang tidak dijawabnya. Karena sudah ada soal yang dijawab benar dan salah. Karena jumlah soalnya 30, berarti untuk menjawabkan berapa banyak soal yang tidak dijawab, nah ini bisa dengan cara mengurangkan seluruh jumlah soal dikurang dengan jumlah soal yang dijawab benar ditambah dengan yang salah. Nah, untuk yang dijawab benar kan ada 22. Nah, ini 22. Ditambah dengan yang salahnya ada 5. Oke, ini 22 ya. Nah, berarti jumlah soal yang tidak dijawab adalah 30 dikurang dengan 22 ditambah 5, berarti 27. Berarti soal yang tidak dijawab ada 3. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai yang dia dapat. Jumlah soal yang dijawab benar dikali dengan poinnya, yaitu 4, ditambah dengan jumlah soal yang dijawab salah dikali dengan poinnya, yaitu negatif 2, ditambah lagi dengan jumlah soal yang tidak dijawab dikali dengan poinnya, yaitu negatif 1. Oke, jadi ketika kakak menuliskan dalam kurung, ini kita tidak perlu lagi menuliskan kalinya. Dan ini juga sebenarnya bisa diganti dengan titik kecil ya. Nah, sekarang kita masukkan dulu jumlah soal yang dijawab benarnya, yaitu 22 dikali 4 berarti, ditambah dengan jumlah soal yang dijawab salah, yaitu 5, dikali dengan negatif 2, ditambah dengan jumlah soal yang tidak dijawab, yaitu 3, dikali dengan negatif 1. Oke, jadi ketika ada penjumlahan dan perkalian seperti ini dalam satu tempat, maka kita harus mengalihkan terlebih dahulu. Jadi yang pertama 22 dikali 4 ditambah 5 dikali negatif 2 dan ditambah dengan 3 dikali negatif 1. Nah, 22 dikali 4 hasilnya adalah 88, ditambah dengan 5 dikali negatif 2 hasilnya negatif 10 ya. Oke, dan ditambah dengan 3 dikali negatif 1 hasilnya adalah negatif 3. Nah, sekarang kita tinggal menghitung nilai akhirnya saja, yaitu dengan 88 ditambah dengan negatif 10 ditambah dengan negatif 3. Nah, kalau misalkan kalian bingung nih dalam menjumlahkan beberapa bilangan seperti ini yang ada positif negatifnya, ini kita tinggal mengganti dulu tandanya atau menggabungkan dua tanda ini menjadi satu. Gimana sih caranya? Jadi ketika tandanya itu sama, maka hasilnya adalah positif, dan ketika tandanya beda hasilnya negatif. Nah, sekarang yang ini kan tandanya beda nih, yang satu positif, yang satu negatif. Berarti tandanya akan berubah menjadi negatif 10. Dan yang ini juga tandanya beda ya. Nah, berarti juga negatif 3. Sekarang tinggal hitung deh, berarti 88 dikurang 10 yaitu 78. Dan 78 dikurang 3 hasilnya adalah 75. Jadi jawabannya adalah 75 nilainya. Nah, selanjutnya adalah latihan untuk kalian. Silakan dijawab. Dalam suatu tes, jawaban yang diberi nilai 4 kalau benar, yang salah diberi nilai negatif 2, dan tidak dijawab adalah negatif 1. Nah, jika pada suatu tes dari 50 soal, Edo menjawab 40 soal dengan benar, 5 soal tidak dijawab, dan sisanya salah, maka berapakah nilai yang didapat Edo? Nah, selanjutnya adalah soal tambahan, yaitu adalah open-ended question. Apa sih yang dimaksud dengan open-ended question ini? Open-ended question itu berarti adalah soal-soal yang bisa mempunyai jawaban yang sangat beragam. Jadi berapapun jawaban kalian gitu ya, meskipun berbeda-beda, itu bisa tetap benar jawabannya. Itulah yang dimaksud dengan open-ended question. Nah, sekarang kakak sudah punya open-ended question buat kalian. Silakan jawab di kolom komentar ya. Jika pada suatu tes terdapat 100 soal dan penilaian menggunakan peraturan 2 poin untuk jawaban benar, negatif 1 poin untuk jawaban salah, 0 untuk tidak dijawab, berapakah jawaban benar dan salah agar pada tes tersebut mendapatkan nilai 64? Nah, jadi ini jawaban benar dan salahnya bisa berbeda-beda ya.
Nah, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini pembelajaran kita tentang materi dari bilangan bulat. Jangan lupa saksikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.